Jadi untuk kita menuju ke rumah apung itu harus naik sampan dulu dong. Bismillah ya. Kang, tolong Kang ya. Ya, monggo. Kita barusan dari portal gaib yang berada di sebelah sana ya. Cerita legenda dulu, 3 desa yang tenggelam sehingga membentuklah Danau Ranu Pelindungan ini. Katanya sih setiap tahun di Danau Ranu ini pasti ada tumbal. Itu benar nggak Kang? Kalau itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, sahabat Bongkutan Pring, kali ini saya berada di Danau Ranu Pelindungan, di mana danau ini merupakan danau purba yang terkenal sangat mistis sekali teman-teman ya. Dan kita diantarkan warga, ada Kang Lukman yang ada di belakang saya ya, yang nanti akan mengantarkan kita ke salah satu rumah apung atau rumah tengah danau teman-teman ya. Oke, seperti ini keberadaannya, sangat indah sekali Danau Ranu ini ya. Namun di tengah keindahan ini banyak sekali mengandung hal-hal mistis atau kejadian di luar nalar ya. Oke, kembali lagi teman-teman ya, tergantung dari niat kita gitu. Kita tetap memakai unggah-ungguh gitu ya, memakai toto coro wong Jawa gitu teman-teman ya. Kita mendahulukan akhlak gitu karena ini merupakan tempat peninggalan dari leluhur kita yang harus kita lestarikan juga gitu teman-teman ya. Meskipun tempat ini banyak sekali mengandung hal mistis, tapi kita bangga gitu teman-teman ya, karena ini merupakan peninggalan budaya juga. Oke, seperti ini kita barusan dari portal gaib yang berada di sebelah sana ya. Kita sudah berpamitan, minta izin untuk mengeksplor salah satu Danau Ranu Pelindungan. Oke, kita diantarkan Kang Lukman naik perahu menuju ke rumah tengah danau. Wih, seperti ini. Ini kurang lebih 3 desa teman-teman ya. Menurut cerita legenda dulu, 3 desa yang tenggelam sehingga membentuklah Danau Ranu Pelindungan ini. Seperti ini ya, sangat indah sekali. Ada salah satu keunggulan teman-teman ya, keunggulan dari Danau Ranu Pelindungan ini yaitu ikan lempu ya. Nanti kita tanya-tanya di pinggir ya, ikan lempu itu seperti apa. Dan memang ikan ini hanya ada di Danau Ranu Pelindungan teman-teman, di tempat lain nggak ada. Dan juga di luar negeri itu di mana gitu ya, saya lupa, nanti kita searching juga ya. Ini sangat unik dan menarik juga. Dan anehnya juga ikan lempu ini tidak bisa dibudidaya teman-teman, jadi hanya alami hidup di Danau Ranu gitu. Oke, kita nanti tanya-tanya ya ke Kang Lukman terkait dari ikan lempu itu tadi. Kita menuju ke rumah apung. Ini kita berada di ujung utara ya Kang ya? Utara teman-teman ya. Kita menuju ke rumah apung. Apa itu Bang di atas atapnya ini? Makam masjid itu kan?
kita mau sampai teman-teman ya. Boleh nggak kita review ke atas ini? Oh, lihat sini ya. Oke sih, pelan-pelan ya. Bismillah. Oke, siap. Si, gantian dulu. Kita naik dulu teman. Jadi kayak gini. Barusan tuh kita naik perahu. Nah, kayak Kang Indah Channel TV dan Kang Lukman ini teman-teman. Nah, naik perahu. Kayak gini. Sih. Loh, gini loh. Jadi untuk kita menuju ke rumah apung itu harus naik sampan dulu teman-teman. Bismillah ya. Kang, tolong Kang yo. Ya, monggo. Bismillah. Oke. Nah, kita sudah sampai di rumah apung. Kang, kok ada CCTV-nya, Kang? Pak. Aman ya Kang ya? Aman Kang ya. Kita review ya. Bismillah. Baik pemirsa semuanya, saudaraku Bongkotan Pring, sahabat Bongkotan Pring ya. Jadi kita berada di tengah-tengah Danau Ranu Kelindungan ya. Kita ini yang dinamakan rumah apung teman-teman. Dan rumah ini sebenarnya rumah untuk yang punya karamba gitu ya. Jadi mayoritas warga itu memelihara ikan gitu. Dan ikan inilah yang menjadi mata pencarian warga sekitar Danau Ranu Kelindungan teman-teman. Oh ini ikan nila Kang. Kelihatan ya teman-teman ya. Seru banget teman-teman. Ini salah satu sebenarnya apa ya, recommended banget untuk wisatawan lokal maupun asing keliling di Danau Ranu Kelindungan ya. Juga belajar budidaya ikan sebenarnya sangat menarik banget. Dan kita nanti gantian tanya-tanya kepada Kang Lukman ya terkait ikan yang berada di tempat ini, juga pengalaman mistis yang dialami Kang Lukman di tempat ini teman-teman ya. Oke, kita nunggu giliran dulu deh. Sambil nunggu giliran kita melihat ke kanan dan kiri teman-teman ya. Sangat bagus banget, indah ya, nyaman sebenarnya. Cuman gitu teman-teman, jujur aja ya, agak ngeri tadi. Kita memang bertiga terus naiknya bukan perahu yang besar tapi yang kecil kayak gini. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak gerak. Bisa dibayangin, bisa dilihat ya, kayak gitu bentuknya. Kita bertiga tadi. Sebenarnya berempat juga bisa, cuman jangan terlalu banyak gerak gitu. Insya Allah aman. Dan jangan beranjak kemana-mana dulu ya. Habis ini kita gantian karena jalannya cuman segitu. Kita gantian tanya-tanya kepada Kang Lukman ya terkait kejadian mistis yang berada di Danau Ranu Kelindungan ini teman-teman ya. Menarik banget, perlu kita angkat juga karena mistis selalu bergandengan dengan kita gitu. Dan buat orang-orang yang nggak percaya mistis, bolehlah terserah mereka. Yang penting jika kalian berada di tempat yang sakral, kalian wajib menggunakan toto kromo yang baik, unggah-ungguh, adab ya, harus dipakai. Oke ya Kang Lukman ya, salah satu ikan yang paling langka di sini ikan apa Kang? Itu ikan lembu. Itu adalah ikan ciri khas Danau Ranu Gati yang ada tidak ada satunya lagi, tidak ada yang lain kecuali di daerah Danau Ranu Gati. Ikan lembu. Ikan lembu. Ya. Itu katanya bener nggak tidak bisa dibudidaya gitu Bang? Untuk sementara waktu
tidak bisa gitu. Hanya ada di Danau Ranu aja. Untuk budidaya masih belum ada yang bisa. Ini lagi Kang, Ya. terkait dengan Danau Ranu ini kan banyak sekali nih terdengar di luar daerah kalau Iya. danau ini sangat terkenal mistis gitu Kang. Iya. Itu apakah benar Kang? Benar gitu. Danau ini memang mistis sekali gitu. Banyak kejadian-kejadian entah itu orang yang kelihatan ular, kelihatan ikan gitu. Sering kejadian itu. Dari Kang Lukman sendiri nih, ada nggak pengalaman Ada. yang di luar nalar? Boleh Ada. ceritakan Kang? Waktu itu saya lagi cari pakan ternak, itu saya pernah meraba-raba di wisata Danau Ranu. Meraba-raba itu entah ikan entah ular ya, pokoknya halus sekali gitu loh. Nah, saya agak agak ragu gitu, jadi tidak saya teruskan gitu loh. Itu kejadian malam hari sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya. Itu kurang lebih berapa tahun kan? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya 5 tahun, kejadian iya. itu ya. Terus setelah kejadian itu pernah mimpikah atau gimana? Nah dulu pernah kejadian itu pernah ada bisikan gitu loh dari orang tua itu bilang gawe yo sesajen mulai nang gawe sesaji ijol tumbal gitu bilangnya gitu, tukar gitu loh, entah tukar apa itu pokoknya bilangnya gitu para orang tua udah itu aja. Iya. Terus ini lagi Kang, ini sebenarnya menjanggal kalau nggak ditanyakan ini. Iya. Katanya sih setiap tahun di Danau Ranu ini pasti ada tumbal. Itu benar nggak Kang? Kalau itu benar mungkin ada. Pokoknya kalau kita lalai untuk selamatan pasti ada. Yang terakhir kemarin di daerah Parasan itu pernah sama istri, pernah sama orang sama ibunya gitu, tenggelam. Iya. Berarti orang daerah sini berarti. Daerah sini, daerah Parasan, berarti itu non. Iya. Terus ini yang terakhir Kang, Iya. terkait tenggelamnya tank amfibi itu mungkin akan pernah mendengar cerita gitu kan? Mana? Iya. Gimana Kang? Waktu itu kan mau latihan, dari sesepuh itu bilang jangan latihan di hari ini apa gitu loh, nanti menunggu hari berikutnya. Untuk komandannya itu angko gitu loh, angko dianya maksa aja untuk latihan. Jadi setelah itu ada kejadian itu amfibi tenggelam, ya itu aja yang pernah saya dengar gitu, cerita-cerita orang dulu itu aja. Itu ada berapa anggota yang tenggelam? Yang itu 23, cuma yang satu selamat. Jadi itu total 22 Tenggelam itu ya. tenggelam selama 22 tahun. Nggak ada istilahnya tumbal. Setelah 22 tahun baru ada tumbal lagi. Itu. Berarti tenggelamnya 22 anggota itu termasuk tumbal. Iya, termasuk selama ya, 22 tahun ke depan gitu kan? Ya gitu aja. Sesepuhnya pernah bilang gitu. Dan itu terbukti nyata. Nah, dong, yang kita kenal di barusan kan Joko Baru. Nah itu kan baru. Oke Kang Lukman, terima kasih ya informasinya Kang ya. Ya oke, kita habis ini kemana Kang? Yang enak gimana Kang? Yang ini nggak apa-apa wis Kang. Saya hanya ambil gambar. Jalan sampai jalan. Iya sambil jalan. Sini aja lah ya keliling-keliling. Oke, habis ini kita keliling-keliling lagi teman-teman ya. Dan itulah tadi kisah nyata yang dimiliki Kang Lukman yang berada di tempat ini ya. Oke, kita turun lagi, keliling-keliling lagi di rumah apung yang berada di Danau Ranu Kelindungan teman-teman.